memberkahi kita di malam hari ini dan Allah limpahkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Ya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Sehat? Alhamdulillah, Ustaz. Sehat ya. Alhamdulillah kita sudah masuk ke materi berikutnya ya. Nah, di sini ada tentang al-qawaid yang menjadi bahasan yang kita bahas pada malam hari ini. Terkhususnya ada fi'lul amri. Ya. Ada fi'il amar atau kata kerja perintah. Nah, untuk materi 1, 2, 3 mungkin sampai 4 pun gitu ya. Secara teori pernah kita sampaikan. Tapi tidak masalah kita mengulang dan juga memperkuat materi untuk fi'il amar secara khusus ya. Kalau kemarin kan secara umum karena ada tasrifan, ada perubahan kata mulai dari fi'il madi dan seterusnya. Nah, sekarang kita bahas khusus tentang fi'il amar. Fi'il amar. Nah, secara bahasa atau istilah pun kita sudah paham lah gitu ya. Yang namanya fi'il amar itu adalah kata kerja perintah. Nah, perintah ini bisa dibagi menjadi beberapa makna ya. Kalau dalam usul fikih itu banyak sekali makna dari suatu perintah. Nah, perintah asal muasalnya adalah suatu hal yang wajib, gitu ya. Nah, dari kaidah usul fikihnya. Nah, makna dari perintah kalau ke yang lebih atas biasanya disebutnya apa? Permohonan atau doa, gitu ya, atau permohonan. Kalau yang lebih bawah statusnya, derajatnya dan seterusnya lah gitu ya. Kita ada ukurannya mungkin ya. Itu bisa dikatakan perintah secara hakikat dari perintah itu sendiri. Nah, untuk yang ke sesama bisa jadi perintah itu adalah sebuah anjuran dan seterusnya. Itu makna-makna yang tersirat dalam sebuah perintah. Itu sudah maklum insya Allah. Nah, di bagian awal ini kita diberikan sajian bagaimana cara membentuk fi'il amar. Gitu ya. Cara membentuk fi'il amar. Nah, sebelumnya sebagai persepsi juga, untuk membentuk fi'il amar ada satu fi'il yang saya sebutkan krusial gitu ya. Dan sangat penting dalam pembentukan fi'il amar tadi. Yakni fi'il mudhari. Nah, ternyata alhamdulillah sesuai ya dengan yang disajikan di qaid yang ini ya. Ini dari fi'il mudhari. Sebenarnya nggak tahu ya beneran atau enggaknya lah gitu ya. Itu berasal kan, kalau dibilang berasal itu dari tasrifan itu sendiri ya, dari fi'il madi dan seterusnya. Nah, tapi untuk membentuknya lebih mudah kalau kita pakai atau kita mulainya dari fi'il mudhari terlebih dahulu. Mau yang wazannya apa? Mulai dari yang mujarrad yang 6 bab itu, mulai dari nasoro yansuru sampai hasiba yahsibu gitu ya. Terus yang mazid warna awal tambahan 1 dari akroma sampai kotala. Dari yang sulasi mazid warna sani atau tambahan 2 mulai dari inkasaro sampai taba'ada. Yang terakhir yang tambahan 3 kita cukup 1 wazan saja dari istakhroja. Semuanya sama cara pembentukannya. Gitu ya. Semuanya sama cara pembentukannya. Yakni dari fi'il mudhari. Ada sedikit berbeda untuk yang mujarrad. Kenapa? Karena mujarrad itu tidak ada tambahan sebelumnya, gitu ya. Karena murni itu dalam artian tidak ada tambahan, gitu ya. Nah, kalau untuk yang mujarrad yang tidak ada tambahan, nah kita bisa cek di bagian pertama terlebih dahulu. Nah, di bagian ketiga berarti untuk yang mujarrad dulu kita urutkan sebagaimana pengetahuan kita di awal ya. Nah, kita nomor 3 dulu cek ada wazan sambil kita mengulang, ada wazan nasoro yansuru. Kita fokus ke yansuru. Ya. Ada nasoro yansuru. Nah, maka bagaimana cara membuat fi'il amarnya? Kita buang huruf mudhora'ahnya ganti dengan hamzah. Nah, ini di poin nomor 3 tambahkan hamzah. Gitu ya. Nah,
Begitu juga doroba yadribu, buang mudoroahnya. Begitu juga fataha yaftahu, buang mudoroahnya. Alima ya'lamu, semuanya buang. Gitu ya. Nah lalu hamzahnya diberi harkat dengan ketentuan kalau huruf yang sebelum akhirnya atau kita sebut ain fiilnya itu berharkat domah, maka si hamzahnya tadi berharkat domah. Selain itu, mau berharkat fathah atau kasroh, maka hamzahnya berharkat kasroh. Gitu ya. Nah, misalkan di sini ada sajada yasjudu sama dengan nasoro yang suruh. Ada kataba yaktubu. Wah, ini contohnya semua untuk contoh yang diharkatin dengan harkat domah. Dakhola yadkhulu. Nah, yadkhulu buang mudorahnya, yasjudu buang mudorahnya. Huruf ya-nya buang. Maka tambahkan dengan hamzah. Nah, hamzahnya karena yasjudu, ju-nya tuh huruf yang keduanya dari sajada, kata huruf keduanya dakhola, huruf yang keduanya yadkhulu berharkat domah pada fi'il mudhari, maka hamzahnya berharkat domah juga. Yasjudu usjud, yaktubu uktub, yadhkuru udhkur, yadkhulu udkhul, yakhruju ukhruj, yanzuru unzur. Nah, ada dalam Al-Quran ya kotala, ya koktulu, uktul. Nah, gitu ya. Nah, itu cara yang pertama. Kalau huruf sebelum akhirnya atau ain fi'ilnya berharkat doma, maka hamzahnya diberi harkat doma juga. Berarti ini berlaku untuk kalau di bab mujarrad itu bab 1 dan juga bab kelima. Nah, gitu ya. Selanjutnya, bagian kedua di nomor 3 ini, hamzah diberi harkat kasroh bila huruf tengah berharkat fathah atau kasroh. Atau huruf yang kedua atau huruf sebelum akhir. Gitu ya. Di wazan yang kedua kita masih ingat doroba yad ribu. Maka idrib. Ya gofaro yagfiru. Igfir. Gitu ya. Igfir. Nah, alima ya lamu. Ya lamu. Lamu. Lamnya berharkat fathah maka mudorohnya buang i'lam. Zahaba yadhabu. Yadhabu hanya berharkat fathah. Idhab. Gitu ya. Nah, ada tambahan. Ini yang mazid yang bertambah, tambahannya 3. Ada istakhroja, istagfaro, istama'a. Nah, itu tambahkan dengan hamzah. Ya. Nah, itu bisa dengan teori yang ini. Gitu ya. Nah, bisa teori dengan tambahan hamzah dan juga hamzahnya berharkat kasroh. Kenapa? Huruf sebelum akhirnya berharkat kasroh. Ya. Itu nomor 3 bagian kedua. Nah, kalau di mujarrad berarti bab 2, 3, 4, 6. Ya. Nah, untuk yang mazid karena memang di awalnya itu ada hamzahnya, maka hamzah tersebut bukan lagi kita menambahkan apa namanya ya, dia tambahan lagi sebenarnya ya setelah dibuang ketika jadi fi'il mudhari'. Nah, tapi kenapa saya waktu itu tidak menitik beratkan pada tambahan hamzah di mujarrad? Karena untuk yang mazid hamzahnya memang ada pada fi'il madinya. Seperti in, ya, seperti ada di ijtama'a ya. Dan itu artinya kasroh juga kan gitu ya. Plus satu lagi di mazid warna salis tambahan 3 istagfaro, istakhroja, istama'a yang ini ya. Nah, kesimpulannya untuk yang hamzah ditambahkan dengan hamzah tadi ketika huruf ain fi'ilnya itu berharkat kasroh, yang berharkat domah terlebih dahulu, mohon maaf, maka hamzahnya berharkat domah. Untuk yang berharkat fathah, maka hamzahnya diberikan tanda kasroh. Gitu ya. Nah, selanjutnya selain yang demikian, ada beberapa yang istimewa. Dalam artian istimewa ini lebih mudah lah gitu ya.
Atau ada juga yang perlu kita teliti. Nah, kita cek pertama di nomor satu ya. Di nomor satu ini adalah fiil-fiil dari fiil sulasi selain yang tadi mujarrod ya, selain tadi yang mazid yang ada tambahan hamzah di awal gitu ya. Nah, ada tambahan hamzah di awal gitu ya. Nah, plus bukan sulasi mazid warna awal tambahan satu bab satu. Nah, sebenarnya sama itu juga, tapi kita harus lebih teliti lagi. Nanti saya ulang di nomor 4 ya. Nah, kita cek di nomor satu, hilangkan huruf awal fi'il mudhari, sukunkan huruf akhirnya gitu ya. Satu dan dua caranya. Nah, kita pernah belajar di sorof sebelumnya. Nah, untuk membuat fi'il amar, kita kembali lagi ke fi'il mudhari. Buang mudhoroahnya, sukunkan ujungnya. Selesai. Contoh, di bab 2 sulasi mazid warna awal tambahan satu. Ada farroha yufarrihu. Buang ya-nya. Tinggal farrihu. Sukunkan ujungnya. Gitu ya. Nah, di sini ada bisa dilihat diawali dengan yusallimu. Buang yuknya. Buang mudoroahnya. Tinggal salimu. Sukunkan ujungnya. Salim. Yatakallamu. Ya-nya buang. Tinggal takal lamu. Sukunkan ujungnya karena dia fi'il amar. Nah, takallam. Yubariku. Buang mudoroahnya. Sukunkan hamzah, sukunkan ujungnya jadi barik. Ya ta'allamu. Buang mudoroahnya jadi ta'allamu. Sukunkan ujungnya ta'allam. Yu'adzinu. Buang mudoroahnya jadi adzinu. Sukunkan ujungnya adzin. Ya ta'awanu. Ya, buang mudoroahnya, sukunkan ujungnya ta'awan. Nah, selesai gitu ya. Nah, itu untuk fiil-fiil yang kita sebut sebelumnya adalah fiil sulasi mazid ya. Warna awal berlaku untuk semua sebenarnya, tapi ada satu yang harus kita teliti ya di nomor 4 nanti. Untuk warna sani tambahan 2 kecuali yang tambahannya di awal ada hamzahnya yakni bab 1 bab 2 ya. Bab 1 bab 2 karena kembalikan lagi hamzahnya sebagaimana tambahan di fiil madi dan juga yang kita pelajari di tambahan 3 dengan ada hamzah di awal. Nah, itu tidak termasuk dari yang ini. Nah, walaupun sebenarnya gitu ya, tetap dari fi'il mudhari ya. Nah, cuma untuk teori awal sukunkan huruf akhirnya khususnya berlaku untuk yang tadi kita sebut. Nah, setelah ini saya akan membuat membuat beberapa kalimat. Tolong Bapak Ibu buat fiil amarnya gitu ya. Nah, lanjut dulu di nomor 4 ya. Ada khusus pola af'ala yuf'ilu. Nah, kita buat general setelah kita pelajari yang keempat ini pun sama sudah disampaikan ya. Fi'il amarnya adalah af'il. Ini berlaku untuk sulasi mazid tambahan satu satu. Yang kita punya wazannya apa? Af'ala mauzunnya akroma. Nah, pertama pertanyaannya bedanya apa? Ya. Nah, bedanya apa? Pertama, perbedaannya hamzah pada selain dari af'ala gitu ya. Itu hamzahnya hamzah wasol. Artinya hamzah itu kalau ada huruf sebelumnya ya, huruf sebelumnya maka tidak dibaca. Gitu ya. Perbedaan yang pertama. Nah, yang kedua, karena tadi adanya hamzah wasol sedangkan di wazan af'ala ini yang sulasi mazid warna awal bab 1 ini hamzahnya adalah hamzah koto. Sehingga mau ada huruf sebelumnya atau tidak ada huruf sebelumnya tetap harus dibaca. Gitu ya. Nah, lalu bagaimana khusus pembahasan tentang fi'il amarnya? Kita sudah pernah pelajari. Nah, ingetin awalnya untuk bab ini kan wazannya adalah af'ala.
Fi'il mudhari'nya asalnya bagaimana? Masih ingat Bapak Ibu? Yu'af'ilu gitu ya. Betul? Af'ala yu'af'ilu. Kemudian hamzah itu dianggap berat kalau ada di tengah dan seterusnya lah alasan orang Arab, maka disukunkan. Hamzah yang berharkat sukun dengan ya berharkat domah itu tidak berteman. Artinya tidak sulit untuk dibunyikan, maka dibuang. Sisanya jadinya tinggal yuf'ilu. Nah, tapi kenapa disampaikan seperti ini? Karena nanti pada fi'il amar ini sama polanya untuk yang nomor satu di atas. Hilangkan huruf awalnya, ujungnya disukunkan. Gitu ya. Nah tadi asalnya yu'af'ilu, buang yu'nya. Tinggal af'ilu, sukunkan ujungnya. Jadi af'il. Nah, ya, mudah-mudahan masih ingat teori ini ya. Untuk sulasi mazid warna awal tambahan satu huruf. Nah, kita contohkan di sini ada aslama yuslimu aslim. Asalnya aslama yuaslimu aslim. Nah, asalnya ya. Ahsana yuahsinu ahsin. Akhbaro yuakhbiru akhbir. Amana yuaminu amin. Gitu ya. Asalnya seperti itu. Nah, tapi dengan tadi dengan cara diilal ya. Dengan cara diilal itu karena ada huruf ilatnya, ada huruf hamzah, maka ada perubahan sehingga aslama yuslimu aslim. Ahsana yuhsinu ahsin. Akhbaro yukhbiru akhbir. Amana yu'minu amin. Nah, seperti itu. Nah, hati-hati hamzahnya untuk pola yang ini adalah hamzah koto. Gitu ya. Nah, maka kalau ada huruf sebelumnya tidak masalah, tetap harus dibaca. Contoh, saya pernah sampaikan doa ba'da sholat biasanya ya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam. Terus wa adkhilna ya. Wa adkhil. Wa adkhil. Kalau bacanya wadkhil, mohon maaf secara teori salah. Kenapa? Ini masuk pola yang af'ala yuf'ilu. Hamzahnya hamzah kotor. Maka bacanya wa adkhilna. Gitu ya. Nah, ada lagi misalkan doa untuk yang meninggal. Atau yang kalau kita lagi menyolatkan orang yang meninggal ya. Jenazah. Allahumma gfir lahu. Allahumma gfir lahu. Nah, asalnya Allahumma igfir. Nah, yang ini hamzahnya adalah hamzah wasol. Jadi bacanya Allahum magfir lahu. Warham. Asalnya irham. Sebelumnya ada waw jadi warham. Hu. Wa'afihi. Wa'fu anhu. Asalnya fu anhu. Nah, selanjutnya apa? Wa akrim nuzulahu. Nah, ini bukti bahwa hamzahnya adalah hamzah koto. Tetap dibaca bukan wakrim, tetapi apa? Wa akrim nuzulahu. Wa akrim. Kenapa? Masuk wazan akroma. Pas banget ini mah apalagi sesuai banget gitu ya. Dengan mauzun yang kita pelajari akroma. Bacanya wa akrim nuzulahu. Ya. Ada lagi contoh yang lain. Dalam sholawat apa? Sholawat asgil. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgil. Tuh. Dari asgola yushgilu. Jadi asgil bacanya wa asgili. Nah, wa asgil. Wa asgil. Hamzahnya dibaca. Tambahan kesananya ada juga. Wasgilil zalimin bil zalimin wa akhrij. Hamzahnya dibaca juga hamzahnya. Sama pada pola af'ala yuf'ilu. Akhroja yukhriju. Wa akhrijana. Akhrij. Ya. Itu untuk pola yang keempat. Nah, di halaman yang ini silakan barangkali Bapak Ibu mau ada yang ditanyakan sebelum saya buat latihannya. Ya, silakan sambil mengulang ya. Sambil mengulang tasrifan sebelumnya.
Silakan, barangkali ada yang ditanyakan. Tidak ada? Oke, bener nih, nggak ada. Kalau nggak ada berarti insya Allah paham semuanya ya. Apa Ustaz? Ya, silakan. Apa Ustaz? Ya, Tadi mungkin bisa diulang Ustaz, yang kapan jadi akhrij dengan ukhruj? oke, sip. Kalau ke sana itu jelas memang beda ya Pak maknanya. Akhrij dengan ukhruj beda. Kalau ukhruj itu dari kalimat dasarnya khoroja keluar. Nah, fiilnya namanya fiil lazim atau fiil yang tidak butuh objek. Khoroja keluar, saya keluar, sudah. Nah, kalau akhroja ditambahkan dengan hamzah, nah, pola ya, itu jadi mutaaddi atau jadi transitif. Tadinya keluar, kalau akhroja mengeluarkan, gitu ya. Jadi kalau kita ngomong ukhruj, keluarlah. Kalau akhrij, keluarkanlah. Nah, gitu ya. Kalau ukhruj, keluarlah kamu. Akhrij, keluarkanlah olehmu bukumu. Misalkan, butuh objek lagi. Gitu ya. Nah, kalau ini eh, perbedaan secara makna mendasar dan juga perbedaan pola katanya itu juga ada kaitan pada tasrifan-tasrifan sebelumnya ya. Ada yang mujarrod, ada jadi mazid gitu ya. Mujarrod tanpa tambahan, jadi ada tambahan. Tadinya dia apa namanya? Tadinya dia nggak butuh objek, ada tambahan satu huruf, jadi butuh objek. Tadinya dia butuh objek satu, tambahan satu huruf, jadi butuh objeknya dua, atau malah jadi nggak butuh objek. Nah gitu ya. Itu ada apa namanya? Ada perubahan-perubahan makna seiring dengan perubahan-perubahan dari kata itu sendiri. Nah perubahannya sesuai dengan istilah yang memang umum dipakai gitu. Istilah yang umum dipakai. Contoh lagi ada karuma. Karuma itu mulia. Ada akroma. Akroma itu memuliakan. Gitu ya. Jadi beda gitu ya. Ada hasuna, bagus. Kalau ahsana, membaguskan. Kan gitu. Nah gitu kira-kira Pak. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, oke. Kita coba tolong ya. Untuk waktunya cukup 5 sampai 10 menit saja dari kalimat-kalimat berikut. Nah, identifikasinya kita ada 3 pola berarti ya. Nomornya itu ada 4. Tapi untuk nomor 1 dan 2 itu satu jalan ya. Nah, untuk nomor 3 itu beda jalannya. Nomor 4 juga beda jalannya. Nah, nanti tolong disampaikan ini pola yang mana gitu ya, supaya menjurus gitu ya, yang mana. Oke, boleh dicatat oleh Bapak Ibu sekalian, saya sebutkan fiil madinya ya, atau fiil madinya aja deh ya. Saya sebutkan fiil madinya. Yang pertama misalkan kafaro, akan dicatat kafaro. Nah, untuk fiil mudorinya tolong dicari sendiri ya sebagai latihan untuk mengulang ya. Terus yang kedua misalkan rofa'a. Ro-nya panjang ya, ada alifnya. Rofa'a. Rofa'a. Yang kedua. Terus yang ketiga, misalkan balago. 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 Lamnya dikasih tasdid jadi balago. Terus ada adhaba.
fi'il madinya ya. Fi'il madinya azhaba. Ada juga arsala. Terus tawakkala. Fi'il madinya tawakkala. Oke. Silakan Bapak Ibu, 5 sampai 10 menit ya untuk dikerjakan terlebih dahulu. Tolong buat fi'il amarnya. Tadi ada 6, nanti kita cek ya. 6. Nah, miring. Bilang katanya. Alhamdulillah, maaf. Kafaro, tawakkala, azhaba, arsala, rofa'a, ballago. Silakan. Sampai 20, 40 ya.
Siapa kira-kira nih? Boleh mengacungkan dulu. Kalau mau duluan, boleh? Siapa dulu? Boleh pilih. Kalau 6 itu bebas pilih. Yang duluan. Sesat. Oke, monggo silakan Pak Lukman. Yang mana Yang kira-kira? pertama, Ustaz. Kafaro, boleh silakan. Kafaro yakfuru ukfur, Ustaz. Oke, sip. Nah, kalau di teori tadi, di modul tadi, teori yang mana nih? Tahu kan, Ustaz? Betul. Berarti teori yang pertama dibahas ya, maksudnya ya. Ya. Sebelum kedua pilih, masih ada 5 lagi. Ibunya boleh. Bapaknya lagi juga boleh, silakan. Kalau tidak ada, ditembak ya. Ya, mohon maaf. Oh, boleh silakan. Bapak. Rofa'a, yarfa'u, urfa. Rofa'a. Yarfa'u. Oke. Kalau rofa'a yarfa'u, itu ro-nya pendek ya Pak ya? Oke, kita cek dulu nih. Nah, rofa'a, kalau tadi yang saya maksud mohon maaf, itu rofa'a. Rofa'a. Yang panjang ya. Oke, sorry. Saya belum share dulu nih, share screen dulu. Nah, yang tadi saya maksud adalah yang ro-nya panjang. Yang seperti ini. Belum nih. Ya. Ada rofa'a. Kelihatan Bapak Ibu? Papan tulisnya? Iya. Nah, rofa'a. Kalau yang tadi Bapak baca, boleh misalkan ya. Rofa'a. Rofa'a yarfa'u. Betul. Yarfa'u. Oke. Nah, tapi hati-hati. Kalau kita mau pakai yang seperti ini, yang ini mujarrod ya. Ini masuknya bab ketiga. Kita hapus hamzah mudhora'ahnya dulu. Ya, mudhora'ahnya. Jadi tinggal lihat huruf sebelum akhirnya berharkat apa nih? Jadi irfa. Nah, gitu ya. Irfa. Kenapa? Huruf sebelum akhirnya ini berharkat fathah. Gitu ya. Nah, tadi kalau yang kafaro, kenapa jadi ukfur? Karena di fiil mudhori'nya yakfuru. Lihat, berharkat domah. Nah, maka ketika kita buat menjadi hamzahnya dibuang, ya ini tadi udah sukun, ujungnya kita sukunkan, si hamzahnya harkatnya domah. Karena apa? Karena huruf sebelum akhirnya juga domah tadi ya, ukfur. Nah, gitu. Kira-kira Bapak ya bisa difahami? Yeah. Oke, nah sekarang kalau yang rofa'a bagaimana? Boleh, siapa yang mau? Rofa'a. Kira-kira. Rofa'a yurofi'u rofi'. Oke, sip. Rofa'a yurofi'u. Yurofi'u. Nah, kira-kira ini masuk ke, saya nanyanya 2 deh. Pertama ini wazannya mana nih? Tambahan berapa? Fa'ala yufa'ilu. Tambahan berapa? Tambahan 1. Tambahan 1. Sip, betul. Nah, terus metode membuat fi'il amarnya dengan cara apa? Membuang mudhari. Mudhari'nya, huruf mudhorahnya ujungnya disukunkan. Menjadi tinggal rofi'. Sip. Gitu ya. Rofi'. Betul sekali.
Oke, silakan gantian Ibu. Baru 2 ya. Ada 4 lagi boleh? Silakan. Ana Ustadz yang nomor Oke. 3. Silakan. Nomor 3. Kalimatnya. Balago yubaligu balik. Oke, balago yubaligu Balik. balik. Kira-kira ini masuk ke wazan yang mana nih? Wazannya yang pertama tadi. Tambahannya enggak, yang ini dulu. Tasrifan ini tambahan berapa huruf? Tambahan 1. 1. Oke, sama dengan wazan fa'ala ya? Iya. Fa'ala. Oke, metodenya di nomor 1, 2 ya. Iya. Buang mudoro'ah. Buang mudoro'ah, sukunkan yang akhir. Oke, jadi balik. Betul sekali. Lanjut. 3 lagi. Silahkan. Terima kasih, Bu. Ya. Masih ada yang lain? 3 lagi? Boleh? Ada tawakkala, azhaba, arsala. Wah, ini gampang nih. Yuk. Siapa? Boleh? Ustaz. Oke, silakan. Arsala yursilu arsil. Oke, sip. Ada arsala, yursilu, arsala. Yursilu, gitu ya. Arsil. Nah, ini berarti masuk yang istimewa tadi ya. Yang nomor berapa, Pak? Nomor 4 ya? Nomor 4. Nomor 4 ya, karena ini masuk ke wazan af'ala. Asalnya bagaimana, Pak? Asalnya arsala. Asalnya arsala silu ya. Nah, sehingga arsil. Buang mudorohnya, sukunkan ujungnya. Metodenya sama. Tapi ada istimewanya. Asalnya dia gini. Asalnya gini ya. Silu. Buang mudorohnya, sukunkan ujungnya. Arsil. Oke. Wah, tinggal 2 lagi nih. Yuk, silakan. Boleh pilih. Silakan dipilih. Ada 2 lagi. Tawakkala. Iya, saya coba Pak Ustadz. Boleh, silakan Pak. Yang mana Pak? Tawakkala. Oke. Ya tawakkala, tawakal. Oke, sip. Tawakkala, ya tawakkalu, atau nanti kalau ada an bisa ayat tawakkala boleh. Tapi untuk dasarnya kasih domah dulu ya. Ya tawakkalu. Buang mudorahnya, terus ujungnya disukunkan. Sukun. Menjadi tawakal. Maka kalau kita diperintahkan untuk bertawakal apa? Wa tawakkal ala Allah. Bertawakallah, berserah dirilah kepada Allah. Nah, tapi pertanyaannya ada yang kelewat nih. Ini kira-kira tambahan berapa nih di wazannya? Tawakkala, tambahan berapa? Mazid yang berapa? Tambahan 2. Nah, babnya bab keberapa? Kira-kira tawakkala. Iya, tambahan 2, babnya bab keberapa? Tambahan 2 itu ada 5 bab ya. Nah, untuk yang wazannya tawakkala, mauzunnya tawakkala dengan wazan tafa'ala itu ada di bab 4. Ya. Mauzunnya yang biasa kita baca adalah takallama. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Ya takallamu, takallam, tawakal sama. Oke, 1 lagi azhaba. Silakan. Ini sangat-sangat mudah nih. Insya Allah ya, karena sudah sebenarnya ya. Boleh Ustaz? Oke, silakan Bapak. Azhaba. Azhaba yuzhibu azhib. Oke, sip. Azhaba yuzhibu azhib. Ya. Contohnya ya, kalau kita mau mendoakan orang yang lagi sakit. Ya. Apa? Ya Rabban nas adhib al-ba'sa. Adhib ya. Adhib. Asalnya adhib itu bagaimana? Masih ingat yang tadi? Asalnya dari azhaba yu'adhibu. Oke, sip. Asalnya ya, ini yu'adhibu. Nah, buang mudorahnya, sukunkan ujungnya. Adhib. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah bisa difahami ya. Oke, sebelum lanjut ke halaman berikutnya. Oke, silakan. Tadi yang rofa'a tadi annya Pak Ustaz tadi kelewatan. Oke, rofa'a itu dia masuknya ke bab yang tambahan 1, bab yang ketiga samanya dengan
fa'ala. Ya, ada mauzunnya kotala. Kita pernah belajar dengan kotala. Tambahannya, setelah huruf yang pertama dikasih hamzah, dikasih alif, mad ya. Jadinya mad panjang, rofa'a, fa'ala. Nah ini metodenya, metode yang buang mudorahnya, sukunkan ujungnya. Nah fi'il mudorenya, dia yurofi'u. Yurofi'u, yufa'ilu, yukotilu. Ini fi'il mudorenya. Fi'il amarnya, buang mudorahnya, sukunkan ujungnya. Jadi tinggal rofi'. Gitu ya. Ya. Sip. Ya, makasih Ustaz. Nah, kesimpulannya, tadi ya, ada 3 metode sebenarnya, bukan 3 metode. Boleh dikatakan metode atau ada 3 cara lah gitu ya, untuk membuat fi'il amar. Atau ada 3 kondisi deh, gitu ya, yang bisa kita sebutkan kondisi. Ya, kondisi pertama, untuk sulasi mujarrad, selain, sulasi mujarrad dulu ya, sulasi mujarrad yang bab 1, ya, bab 1 itu dengan apa tadi, ketentuannya huruf sebelum akhirnya dia berharkat dhamma, bab 1 dan bab berapa? Bab 5 ya, hasuna yahsunu. Nah itu hamzahnya diharkatin dengan harkat dhamma ya. Jadi unsur ya. Nah, kondisi yang kedua untuk fiil-fiil yang fiil mudhari'nya itu huruf sebelum akhirnya berharkat fathah atau kasroh. Nah, maka apa tadi? Diharkatin hamzahnya dengan kasroh juga. Yang ketiga ada tanda-tanda istimewa atau situasi kondisi yang istimewa. Khusus di wazan af'ala. Maka untuk membuat fi'il amarnya adalah af'il. Wazannya seperti itu dengan asalnya yu'af'ilu. Nah, kondisi yang lainnya tadi buang mudorahnya